Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Solusi Matematika. Pada kesempatan kali ini kita belajar mengenai materi uji hipotesis. Ini adalah materi matematika peminatan kelas 12. Untuk lebih jelasnya mari kita ikuti video berikut. Kita langsung saja kepada sebuah permasalahan. Permasalahannya adalah suatu bank menyatakan bahwa rata-rata nasabahnya menarik uang lewat ATM selama sebulan sebesar Rp400.000. Sebuah penelitian dilakukan terhadap 40 nasabah. Dari data yang diperoleh, rata-rata penarikan per bulan nasabah adalah Rp396.000 dengan standar deviasi Rp25.000. Dengan signifikansi 10%, apakah hasil penelitian tersebut mendukung pernyataan bahwa rata-rata nasabahnya menarik uang lewat ATM selama sebulan sebesar Rp400.000? Di sini kita menggunakan yang namanya uji Z. Ya, untuk menguji kita pakai uji Z. Ya, tapi kita menggunakan yang dua arah. Nah, sebelumnya kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui adalah yang pertama, suatu bank menyatakan bahwa rata-rata nasabahnya ini adalah 400.000. Nah, ini sebagai μ0. μ0-nya adalah Rp400.000. Kemudian sebuah penelitian dilakukan terhadap 40. Nah, ini banyak datanya adalah 40. Ini sebagai N-nya. Berarti N-nya adalah 40. Kemudian dari data yang diperoleh, rata-rata penarikan adalah Rp396.000. Nah, itu rata-rata yang sebenarnya, ya. Berarti itu adalah X bar atau rata-rata yang sebenarnya. Rp396.000. Kemudian ada standar deviasi, ya. Standar deviasi ini sama seperti simpangan baku, simbolnya adalah S. S-nya adalah 25.000. Kemudian ada signifikansi. Signifikansi ini simbolnya adalah alfa, ya. Signifikansinya adalah 10%. Oke. Nanti yang ditanyakan adalah apakah hasil penelitian itu mendukung pernyataan bahwa rata-rata nasabahnya menarik uang lewat ATM sebesar Rp400.000. Maka nanti untuk mengerjakan kita cari hipotesis awal dan hipotesis akhir. Oke. Jadi langkah pertama adalah kita tulis dulu hipotesisnya atau dugaan sementara. Hipotesisnya ada dua. Yang pertama H0, ya, dugaan awal. Dugaan awalnya adalah seperti pada pertanyaan, apakah rata-ratanya itu 400.000? Sedangkan hipotesis alternatif atau H1-nya adalah μ0-nya lawan dari H0. Lawan dari sama dengan adalah tidak sama dengan. Kemudian langkah kedua adalah kita cari yang namanya Z hitung. Z hitung rumusnya adalah X bar min μ0 per S per akar N. Oke. X bar tadi sudah diketahui 396.000 dan μ0-nya adalah 400.000. Per simpangan bakunya itu 25.000 dan N-nya adalah 40. Nah, seperti ini. Nah, kita hitung yang atas 396.000 dikurangi 400.000 adalah min 4.000. Kemudian ini ada pembagian, dibagi lagi. Ya, berarti ini bisa jadi perkalian
kemudian dibalik, jadinya akar 40 per 25.000, atau bisa ditulis min 4.000 per 25.000 akar 40. Nah, kita hitung ya, ini bisa dicoret boleh. Min 4 per 25 adalah min 0,16, sedangkan akar 40 adalah ya, kalau pakai kalkulator hasilnya adalah 6,3246. Nah, kalau dikalikan nanti hasilnya adalah min 1,0119. Nah, inilah Z hitungnya. Nah, ini bisa saya tulis Z hitung. Nah, Z hitung. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari Z tabel. Ya, nanti Z pada tabel itu berapa. Nah, tadi sudah diketahui bahwa signifikansinya adalah 10%. Ya, nanti karena untuk uji dua arah ini, ya, terima H0-nya adalah jika min Z setengah alfa kurang dari sama dengan Z, ya, Z hitung yang dimaksud kurang dari sama dengan Z setengah alfa. Jadi di sini kita menggunakan setengah alfa. Ya, dari signifikansi 10%, maka setengah alfanya adalah 5%. Ya, tinggal dibagi 2 saja, jadinya 5%. Nah, dari sini untuk mencari daerah kritisnya, kita gambar dulu untuk distribusi normalnya. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, dengan tengahnya itu adalah ya, 0. Nah, dan di sini di batas kiri dan batas kanan, ya, ini adalah setengah alfa, dan di sini min setengah alfa. Dan nanti kita cari untuk ini. Nah, karena ini min setengah alfanya adalah 5%, ya, berarti kalau di kiri berarti min 5%, yang kanan 5%. Oke. Nah, daerah yang ada di sini adalah daerah yang terima H0, sedangkan yang saya arsir di pojok ini adalah daerah yang menolak H0. Ini juga sama, tolak H0. Jadi untuk mencari daerah terima H0, ya, kita buat dulu. Bisa ganti warna saja. Kita cari ya, daerah sini yang saya kasih warna biru, luasnya adalah, ya, mencari Z tabel 50%. Nah, sedangkan luas yang di sini adalah nanti 5%, ya, jadi tinggal 50% dikurangi 5% untuk mencari daerah terima H0 yang saya arsir warna biru. 50% dikurangi 5% adalah 45%. 45% ini kalau dibuat desimal jadinya adalah 0,45. Nah, di sini dalam luas ini, mencari luas ini, ya, ini bukan Y tabel tapi ini luasnya dulu, ya, luas daerah yang diterima, ya, yang saya arsir biru, luas arsir. Nah,
Caranya adalah mencari Z-nya menggunakan tabel distribusi Z. Ya, ini setara berapa? Oke. Nah, di sini cari tadi angkanya adalah luasnya itu 0,45. Nah, kita cari yang ada di dalam sini 0,45. Di sekitar mana ini? Oke. Nah, di sini. Ternyata tidak ada 0,45 di sini. Ya, tapi tidak usah panik, kita cari yang mendekati. Nyatanya di sini. 0,4495 sama ini. 0,4505. Nah, di sini kurang dari 0,45 dan di sini lebih dari 0,45. Kita pilih saja. Boleh pakai yang ini atau boleh pakai yang ini. Nah, dari sini kita pakai yang ini saja. Dari ini kita tarik ke kanan dan kita tarik ke atas. Nah, di sini di kanan itu ya, di sebelah kirinya itu ketemunya 1,6 dan di sini 4 ya, artinya Z tabelnya adalah 1,64. Nah, ini untuk Z tabelnya. Oke, kita kembali ke yang tadi. Nah, di sini nah ternyata 0,45 kalau dibuat Z tabel itu adalah 1,64. Oke. Nah, setelah ini ya, kita gambar untuk daerah terima H0-nya. Ini tadi sudah saya tuliskan bahwa terima H0 itu daerahnya adalah dari min Z setengah alfa sampai Z setengah alfa. Oke, kalau kita gambar ya, di sini saya kasih warna merah lagi. Langkah selanjutnya adalah mencari daerah penerimaan atau penolakan H0. Ya, kita gambar dulu. Oke. Tadi di sini adalah Z-nya itu min setengah alfa, ya. Di sini Z-nya min Z setengah alfa dan di sini adalah Z setengah alfa. Nah, tadi sudah dicari bahwa Z tabelnya adalah 1,64. Nah, ini yang dimaksud Z tabel adalah Z setengah alfa. Maka di sini bisa ditulis ya. Di sini min 1,64, di sini adalah 1,64. Ya, nanti yang ditulis adalah yang ininya saja. Nah, daerah di sini adalah daerah terima H0 dan yang di sini yang saya arsir adalah daerah penolakan H0. Tolak H0. Maka dari yang tadi untuk Z hitung itu tadi sudah dicari bahwa Z hitungnya adalah min 1,0119. Nah, daerah min 1,0119 itu di sebelah mana? Oh, ternyata di daerah antara min 1,64 dan 1,64 di daerah sini. Ini saya ganti warna aja. Disinilah ya, tengahnya itu 0. Nah, di sini adalah letak min 1,0119 ya.
Artinya apa? Di daerah ini ya, di daerah sini ini adalah daerah terima H0. Ya, artinya karena Z hitung itu di antara Z tabel ya, jadi terima H0 itu jika Z-nya atau Z hitungnya itu dari main Z tabel atau Z setengah alfa sampai Z setengah alfa ya. Jadi di sini itu min 1,64, di sini adalah min 1,0119 dan di sini adalah 1,64. Karena berlaku ini ya, maka daerah ini adalah ya, untuk Z hitungnya itu memenuhi penerimaan H0 ya. Karena H0 diterima, tinggal kita simpulan. Yang terakhir adalah kita simpulkan bersama karena H0 diterima ya, maka kesimpulannya adalah hasil penelitian mendukung ya pernyataan bahwa tadi dalam soal adalah bahwa rata-rata nasabahnya menarik uang lewat ATM selama sebulan sebesar Rp400.000. Oke. Demikian untuk materi uji hipotesis pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.